Assalamualaikum. Berdiri. Salam. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu. Kelas 10B. Adinda, Abi, Andini, Arif, Arianti, Adian, Aulisha, Christian, Dafa, David, Idin, Desi, Dirga, Dwi, Viola, Haikal, Sumaila, Kevin, Aisyah, Lelita, Moza, Muhammad Abdul Husam, Muhammad Hafiz, Nabil, Sanuki Macip, Naila, Mukasin, Ola, Mekah, Bobby, Musti, Septiana, Sriwayuni, Sesa, Buhaisri, Relika, Vidi Aldino. Kapan semuanya? Baik. Nah, oke, selamat siang. Masih semangat? Oke, untuk menambah semangat lagi sebelum memulai pelajaran kita meeting terlebih dahulu. 10B ada yel-yel kelas. Ada. Ah, Dirga. Ah, ada Dirga. Ada. Kalau ada Dirga ada, itu tak Dirga depan. Atau berdiri saja di situ. Atau berdiri di mana? Berdiri. Tadi Dirga. Oke, bisa contohkan Dirga? Oke, cepat. Oke. Tentang bakat dan minat ataupun gaya belajar kalian. Mungkin selama ini kalian belum mengetahui tentang gaya belajarnya masing-masing. Ada yang sudah tahu tentang gaya belajarnya masing-masing? Belum. Oke. Jadi sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam
lagi tentang materi tersebut. Kalian membawa HP? Ya, bisa diblokkan? Bisa. Bisa, Kak? Oke. Ketik aku pinta di Google Chrome atau di Google Classroom. Oke, aku pinta sudah buka. Oke. Ikuti tes gaya belajar. Oke, kalau yang sudah bisa langsung dikerjakan sekarang. Ya, kalian baca yang benar, jangan asal isi, karena gaya belajarnya bisa dilihat dari hasil yang telah kalian isi. Bisa? Gak bisa, Sesa? Udah selesai semuanya? Ya. Oke. Dapa. Tadi telah di-screenshotkan hasilnya kan? Apa hasilnya Dapa? Dapa mempunyai gaya belajar tipe apa? Tipe KA. KA itu apa? Kinestetik auditory. Kinestetik auditory. Hai, Hafiz? Kinestetik. Kinestetik toleran. Auditory visual. Yang beda? Visual dan Kinestetik. Ada yang visual? Visual. Kinestetik, visual. Auditory, hanya auditory. Auditory. Yang hanya visual? Wow, ahli. Oke, sebenarnya kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan visual, auditory, dan kinestetik ataupun kinestik? Tidak. Oke. Setiap individu, setiap siswa mempunyai potensi masing-masing. Apa itu potensi? Kemampuan. Berarti siswa tersebut cenderung mempunyai kemampuannya masing-masing. Sekarang yang kita bahas yaitu gaya belajar kalian. Mungkin selama ini kalian masih belum tahu tipe belajar seperti apa saya. Auditory, saya jelaskan satu-satu. Auditory yaitu mendengar. Di kelas ini, apakah ada yang ketika belajar sambil mendengarkan musik? Ada. Apakah di sini ada yang belajarnya tipe yang bisa menguasai, bisa masuk ketika guru menjelaskan? Itulah yang dinamakan auditory. Dia bisa menerima pelajaran ketika misalnya sambil mendengarkan musik atau mendengarkan penjelasan dari guru. Kalau yang visual, adik-adik visual adalah
sambil melihat. Misalnya sambil menulis melihat video. Tuh, sebenarnya setiap individu saling berkesinambungan antara audio, visual, dan kinestetik. Ada yang hasilnya 30, 30, 30? Ada tidak? Berarti kan sama kan? Berarti sama-sama cenderung memiliki gaya belajar tersebut yang 3 tipe. Bisa mendengarkan, bisa sambil melihat, bisa sambil bergerak. Di kelas ini ada tidak yang gaya belajarnya sambil memainkan pulpen? Tek 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 tek. Oke, ada yang sambil goyang-goyang kaki? Hafiz? Goyang-goyang kursi? Pulpen. Goyang pulpen. Ada yang berpindah tempat dari yang tempat sana ke tempat yang sana? Itulah yang dinamakan dengan gaya belajar kinestetik ataupun kinestik yang bergerak, melakukan gerak tubuh. Dulu waktu saya sekolah, gaya belajarnya cenderung disamakan, yaitu badan tegak, tangan di atas meja. Mungkin kalian boleh tanya dengan ayahnya, dengan mamanya, tipe belajarnya dulu seperti apa. Pasti tangannya di atas meja dan badannya tegak. Efek positifnya, tulang belakang nih akan tegak lurus dan bahasa sambasnya tidak bungkuk. Nggak bungkuk. Nggak. Difokus pandangan ke depan. Sebab lotoran ke depan kan. Tapi sekarang gaya belajarnya udah beda-beda. Mana yang nyaman untuk kalian mudah menerima pelajaran? Nanti apa hubungannya kita mempelajari gaya belajar tersebut? Ada hubungan nanti kalian akan masuk ke jenjang perguruan tinggi. Jadi tipe belajar yang kinestetik lebih cenderungnya cocoknya masuknya ke mana? Misalnya olahraga. Kalau olahraga itu kan banyak bergerak. Nah, lebih cocoknya misalnya Hafiz jadi guru olahraga seperti itu. Ada tidak yang belajarnya sambil menggambar? Dia bisa menghafal rumus-rumus. Ketika dia rumusnya tersebut digambar menjadi pola, menjadi bentuk apa, itu termasuk dalam gaya belajar. Ada tipe-tipenya. Misalnya visual, artistik. Sebenarnya banyak potensi-potensi yang harus kita gali. Tadi di bawah dari gaya belajar ya ada tes kepribadian. Ada yang lihat? Nah, nanti mungkin minggu depan akan kita cek lagi tipe kepribadian seperti apa saya. Oke, yang mengenai dengan gaya belajar ada pertanyaan? Pertanyaan Bang? Siapa? Oke. Sisa. Kalau misalnya pernah ngetes, hasilnya justru beda sama yang hasil tadi. Kata Stesa, pernah ngetes tapi hasilnya berbeda. Stesa, dulu pernah ngetesnya di mana? Ini kan datanya mungkin masih belum bersifat terlalu akurat 100%. Kalian boleh ngecek bakat, minat, potensi, kepribadian itu lewat psikolog.
kalau tahun lalu tahu saya ada yang pernah ngetes biayanya 800 ribuan ke atas. Yang itu habis ibu tes tersebut untuk masuk ke perguruan tinggi yang mengharuskan kalian ada tes bakat dan minat. Mungkin kita kan seperti yang sampaikan tadi bakat ilmu tersebut mungkin itu masih bersifat aktifan. Kalau yang tes dulu apa hasilnya? Auditori. Sekarang auditori paling rendah. Auditori paling rendah. Mungkin gaya belajarnya sudah berbeda. Sampai tahu kan sudah berbeda. Dan kemudian kedua alat ceknya uang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, nanti akan saya berikan tugas tambahan yang akan kalian kerjakan di rumah. Oke, mungkin pembelajaran kita hanya sampai di sini. Dan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.